Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 1 yang beranggotakan Adinda Maulidia Putri, Alfia Nur Zahroh, Amelia Widya Arumsih, Anissa Anggitia NA. Next. Berikut merupakan kasus 1. Uji validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap pelayanan informasi obat (PIO) di apotek X, maka manajemen mengukur dengan pendapat konsumen tentang sikap konsumen terhadap pelayanan faktor 1 dan kepuasan terhadap pelayanan faktor 2. Faktor 1, konsumen terhadap pelayanan terdiri dari 10 butir. Misalnya, butir 1, apakah Anda setuju bila waktu tunggu layanan obat non-resep termasuk kategori cepat? Faktor 2, kepuasan terhadap pelayanan terdiri dari 7 butir. Semua jawaban berupa pilihan dengan skala Likert sebanyak 5 skala, yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Buatlah video pengerjaan uji validitas dan reliabilitas untuk kasus berikut dan tentukan apakah butir soal pada kuesioner valid dan reliable atau tidak. Next. Berikut merupakan tabel kasus 1 di mana ada 17 butir dan reseptor ada 30. Next. Uji validitas person product moments. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validasi person. Membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih dari R tabel sama dengan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel sama dengan tidak valid. Cara mencari nilai R tabel dengan N sama dengan 30 pada signifikan 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 sama dengan valid, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 sama dengan tidak valid. Uji reliabilitas Cronbach-Alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach-Alpha menurut Wiratna Sujirweni 2014. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,6. Next. Berikut merupakan tabel dari distribusi nilai R tabel signifikan 5% dan 1% dari kasus 1. Karena kasus 1 mempunyai responden sejumlah 30, maka R tabelnya sejumlah 0,361. Next. Selanjutnya akan dijelaskan tentang proses validasi oleh teman saya.
Baik, ini merupakan data dari Astafi. Kita copy semua tabel yang ada di data satu-satu. Baik, data tadi yang sudah kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS. Setelah itu, kita klik variabel view. Kemudian, nama var 001 diubah dengan cara klik name, kemudian klik CTRL plus F, nanti akan muncul pin and replace. Kemudian di kolom pin ditulis var 000 dan replace ditulis dengan simbol X. Setelah diisi semua, kemudian klik Repulse All, nanti otomatis name akan berubah. Setelah berubah, kolom paling bawah diubah dengan tulisan total. Kemudian, kembali ke data view dan klik Analyze. Untuk menghitung validitasnya, kemudian klik Crawlers, kemudian Bivaret. Nanti muncul X1, X2, kemudian blok keseluruhan, kemudian pindahkan ke kanan. Lalu cek correlates coefficient dan lihat bagian person, pastikan terchecklist. Setelah itu, klik OK. Lalu percent correlation sama dengan R, hitungnya, dan sig menunjukkan nilai signifikannya, dan N menunjukkan jumlah responden. Berikut hasil dari data kasus 1 yang udah divalidasi. Tabel 1, 0,019 tidak valid. Tabel 2, 0,617 valid. Tabel 3, 0,653 valid. Tabel 4, 0,701 valid. Tabel 5, min 0,124 tidak valid. Tabel 6, 0,502 valid. Tabel 7, 0,622 valid. Tabel 8, 0,658 valid. Tabel 9, 0,728 valid. Tabel 10, 0,566 valid. Tabel 11, 0,064 tidak valid. Tabel 12, 0,644 valid. Tabel 13, 0,643 valid. Tabel 14, 0,557 valid. Tabel 15, min 0,165 tidak valid. Tabel 16, 0,493 valid. Tabel 17, 0,748 valid.
Kemudian untuk nilai respondennya, untuk nilai signifikasinya, untuk kurang dari 0,05 itu dikatakan valid, dan lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid. Yang pertama, didapatkan hasil 0,919 tidak valid. Yang kedua, 0,000 valid. Yang ketiga, 0,000 valid. Yang keempat, 0,000 valid. Yang kelima, 0,514 tidak valid. Yang keenam, 0,005 valid. Yang ketujuh, 0,000 valid. Yang kedelapan, 0,000 valid. Yang kesembilan, 0,000 valid. Yang kesepuluh, 0,001 valid. Yang ke-11, 0,736 tidak valid. Yang ke-12, 0,000 valid. Yang ke-13, 0,000 valid. Yang ke-14, 0,000 valid. Yang ke-15, 0,383 tidak valid. Yang ke-16, 0,006 valid. Yang terakhir ke-17 yaitu 0,000 dikatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Langkah awal kita menggunakan data yang sudah kita masukkan tadi, kemudian klik analis. Habis itu klik skala dan klik reliability analysis. Bedanya sama uji validitas yang di blok itu semua kecuali total, lalu pindahkan ke kanan. Kemudian klik statistik. Kemudian checklist skala if item. Kemudian klik continue. Dan modelnya pastikan alpha, kemudian klik OK. Bisa dikatakan reliable jika rombet alpha lebih 0,6 dan kita bisa tahu bahwa rombet alpha kita adalah 0,795. Jadi bisa dikatakan reliable. Mungkin itu saja dari kelompok 1 dengan kasus 1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.